ngejar perut aja. Tiba-tiba ibu yang punya kontrakan itu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau nagih duit kontrakan ini, Bapak udah tengah bulan belum bayar-bayar. Maaf Bu ya, ini kan sekarang kita jualan lagi sepi banget. Kapan Bapak membayarnya? Ya paling bulan depan ya Bu ya, bisa nggak ya Bu bulan depan? Nggak bisa aja. Pak, Emang berapa sih Bu? 150. 150. Tim, aku pinjam dulu ya. Nih Bu, ini 150.000. Ini si Mas yang bayar. Iya, buat Bapak. Udah ya Bu ya, doain aja Bapak punya banyak duit dulu. Tapi lain kali Bapak jangan telat lagi ya. Ya. Alhamdulillah ada bayar 20. Bayar. Iya, udah. Mudah-mudahan Bukan rezeki saya. tambah banyak. Saya cuma perantara Pak. Ya. Semua rezeki itu dari Allah. Ya Udah nggak apa-apa. Ya Insya Allah, Pak. Udah ya. terima kasih ya Allah. Kita habisin ininya, tehnya. Kita semangat lagi, kita jualan lagi Pak. Ya. Apa bisa? Ayo, saya bantuin. Bismillah. Setelah itu, akhirnya saya diajak sama Pak Jaka untuk ke tempat pengepul dari benderanya Pak Jaka. Assalamualaikum, Bos. Mas, ini Pak Jaka udah mau inian nih, setoran ya? Mau ngambil itu kan stoknya habis, stoknya. Lah kemarin kan ada yang sobek. Mesti ganti dulu yang kemarin. Emang berapa banyak spa yang robek? Ada 2. Kemarin yang robek dari Bapak. Memang dari saya Punya- ini disimpan ya betul-betul gitu, hati-hati disimpan nyaman. Serem bisa robek. Robek yang mungkin ke tarik ya. Pengepul itu bilang, Pak, Bapak nggak bisa ngambil barang dulu nih di saya sebelum Bapak bayar itu. Dan kalian tahu semua guys itu berapa? Berapa emang Pak? Kemarin kan ada 2 yang sobek tuh. Nah yang satunya itu 100.000. 100.000 emang segede Iya, apa? Berarti 2. Itu kan yang gede. Yang gede? Iya. Ya udah saya ganti aja, biar Bapak bisa ngambil lagi stokan. Iya. Boleh ya? Ya boleh kalau mau diganti dulu mah. Berapa tadi? 200.000. Ya tanpa pikir panjang, akhirnya saya bayarkan dulu kepada pengepulnya sebesar 200.000 itu supaya Pak Jaka bisa mengambil barang-barang supaya bisa dihasilkan kembali oleh Pak Jaka. Besok-besok jangan diulangin lagi. Iya. Soalnya kalau ada yang sobek saya yang rugi. Iya. Barang nggak kejual. Ya Mas, maaf ya Mas ya. Maaf. Ya nggak apa-apa. Udah, makasih Mas. Ya sama-sama. Ya Pak, Iya. Pak. Emang biasanya sering gitu ya Pak? Kalau emang kalau ada yang robek, Bapak yang harus tanggung jawab. Iya, itu harus tanya. Ini Bapak sebelum dijual, Bapak cek dulu nggak? Semoga ini nggak kenapa-napa, tapi takutnya nanti ke depannya Pak. Kita nggak ada yang tahu Pak. Belum Bapak cek, tiba-tiba pas Bapak pengen jual udah robek duluan. Iya. Kan Bapak nanti yang rugi. Memang iya, betul. Tapi Iya. ini kan kita itu antar hati-hati ke depannya. Lebih hati-hati ya. Iya. Dan di situ saya melihat ada satu warung. Akhirnya saya mengajak Pak Jaka untuk makan. Karena beliau kelihatannya sepanjang jalan ke tempat pengepul itu beliau itu lemas kan. Semoga ini nggak kenapa-napa, tapi takutnya nanti ke depannya Pak. Kita nggak ada yang tahu Pak. Belum Bapak cek, tiba-tiba pas Bapak pengen jual udah robek duluan. Iya. Kan Bapak nanti yang rugi. Memang iya, betul. Iya. Tapi ini kan kita juga antar hati-hati ke depannya. Lebih hati-hati ya. Iya. Dan di situ saya melihat ada satu warung. Akhirnya saya mengajak Pak Jaka untuk makan. Karena beliau kelihatannya sepanjang jalan ke tempat pengepul itu beliau itu lemas sekali. Pak, Bapak anak berapa? Anak Anak punya 2. 2. Itu di mana di kampung? Iya, kampung. Yang anak pertama udah kerja.
kerja tani yang pertama. Iya. Tani itu. Terus yang kedua? Yang kedua belum kawin, tani juga. Tani juga. Iya. Nah kalau sehari-hari kok tani kita emang penghasilannya berapa sih Pak? Penghasilan tani itu nggak seberapa ya. Cuman kita garap sawah orang lain. Orang lain. Terus? Jadi sawah itu dibagi 3 Pak. Yang punya sawah 2 bagian, ya yang kita kulinya sebagian. Ibu di rumah kerjanya apa? Ibu di rumah nganggur. Ibu rumah tangga. Iya. Jadi semua berarti itu dari bapak kalau nggak sama anak. Iya. Bapak memutuskan untuk meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan anak, Iya. dan ada cucu ya katanya ya. Ada baru satu cucu. Nah, ini demi untuk mencari nafkah lagi. Kenapa apa yang membuat bapak pengen masih mencari nafkah itu apa sih Pak? Ya buat nambahin ekonomi sehari-hari gitu. Kalau di kampung baik kan kita kuli, iya. Kuli seberapa sih ya? Cuman buat makan juga sehari-hari juga kurang itu Pak. Tapi dengan bapak ke Jakarta ini emang cukup? Ya cukup sih enggak, cuman ya lumayan gitulah. Bapak kangen nggak sama keluarga? Kangen sih kangen ya, udah harus bagaimana lagi kalau enggak kita jualan ya, ya buat di kampung itu buat ekonomi juga kurang. Saya salut sama Bapak. Bapak itu masih ingin berusaha. Di umur Bapak yang udah 59 tahun ini, Bapak masih berkeinginan untuk bekerja. Bapak masih merantau, meninggalkan keluarga. Bapak meninggalkan istri, meninggalkan anak. Ya semua demi Bapak ingin menafkahi keluarga gitu. Iya. Tapi anak-anak sempat tinggal di sini, Pak? Anak-anak tuh di kampung terus sih tiap Nggak dibawa tapi? ya, dibawa di kampung. Kenapa nggak dibawa itu ke Jakarta juga, Pak? Kalau anak dibawa itu ya jadi kita malah ngelihatnya lebih sedih gitulah. Sedih. Sedihnya kenapa? Sedihnya ya kalau pikiran sih jangan sampai kayak bapaknya begitu. Kalau bapaknya capek ya nggak apa-apa. Kalau anak sih jangan. Lebih baik bapaknya yang capek daripada anak yang capek. Iya, gitu aja. Pengorbanan orang tua seperti itu. Maksudnya kita apalagi kalau ngelihat ya, lihat lagi dulu. Dorong, aduh. Jadi kita malah nama-nama itu anak sedih.